Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, berjumpa kembali dalam ibadah raya online GPI WTC Kota Wisata. Sebab hari ini adalah hari yang baru, kita mau sama-sama bersuka cita buat Tuhan kita, amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat, kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama memuji dan menaikkan nama Tuhan. Ku tak akan berhenti
Hadirat-Mu Tuhan memenuhi Indonesia. Kekudusan-Mu Tuhan memenuhi Indonesia. Indonesia berada dalam kontrol-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Indonesia akan semakin hari semakin maju, semakin berdaulat Tuhan. Bahkan Tuhan, kami katakan Indonesia penuh dengan shalom. Haleluya Tuhan. Kurapata sikikirabaya sandeya rapata satiki. Kami percaya Indonesia berada dalam tuntunan-Mu, dalam arahan-Mu Tuhan. Bahkan seluruh pemerintahan yang ada, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, kepala daerah, gubernur, bupati, camat, semua berada dalam kontrol Tuhan. Mereka boleh menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan yang ada dengan takut akan Engkau Tuhan. Sehingga Indonesia menjadi Indonesia yang damai, kuat, bahkan aman. Melalui kedaulatan TNI dan Polri, Indonesia dalam keamanan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percaya Indonesia akan segera pulih kembali. Indonesia akan bangkit, Indonesia akan dipulihkan dari pandemi COVID-19 Tuhan. Sehingga Indonesia akan semakin baik ya Bapa. Kami berdoa, kami percaya bahwa seluruh tim medis yang ada, mulai dokter, para medis, bahkan seluruh tenaga yang terlibat di dalam penanganan COVID-19, Tuhan Engkau berikan perlindungan. Mereka tidak terpapar COVID-19. Bahkan mereka yang sudah terpapar, mereka yang mengalami, Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan, sehingga mereka kembali pulih kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percaya bahkan seluruh masyarakat Indonesia, mereka boleh patuh dalam melaksanakan protokol kesehatan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami juga percaya Tuhan, Pentakosta ketiga akan terjadi mulai dari Indonesia. Banyak jiwa diselamatkan Tuhan. Pencurahan Roh Kudus besar-besaran terjadi mulai dari Indonesia. Gereja Tuhan semakin hari semakin bertumbuh yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap deklarasi yang sudah kami katakan akan terjadi untuk Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui rekening yang ada atau QR yang ada. Dan kita akan deklarasikan persembahan kita dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kudusanmu
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terus penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Terus penuhi kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Ini hidup kami ya Bapa. Ini hati kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Buka hati setiap kami, buka mata pikiran setiap kami untuk terus mendengar firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Shalom WTC Family, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Senang kembali bertemu di dalam ibadah online kali ini. Saya percaya bahwa memasuki minggu terakhir di bulan Maret ini, penyertaan Tuhan yang sempurna tetap nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan buat kita saat ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang begitu setia, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan pemeliharaan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan buat kami hingga saat ini ya Bapa. Saatnya kami ingin mendengarkan isi hati-Mu buat kami Tuhan. Nyatakanlah sesuatu yang baru buat kami. Sesuatu yang menunggukan kami Tuhan. Sesuatu yang mengajar kami untuk lebih baik lagi Tuhan. Mengikuti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Mengikuti setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Agar hari demi hari Tuhan, kami semakin mengenal setiap rencana-Mu Tuhan. Dan kami selalu Tuhan menjalani apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Berbicaralah buat kami Tuhan saat ini. Karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Buat setiap jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Tidak terasa Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung bulan Maret. Waktu begitu cepat sehingga kita sudah memasuki akhir di bulan ketiga tahun 2021. Nah, seperti yang dinyatakan oleh Gereja Bethel Indonesia, bahwa tema tahunan tahun 2021 adalah tahun integritas atau the year of integrity. Bahkan khotbah serial dari gembala kita Bapak Pendeta Abraham Swendon sejak mulai Januari tahun 2021, beliau menyampaikan suatu serial khotbah berupa eksposisi tentang kehidupan seorang nabi yang luar biasa, yaitu Nabi Daniel. Ya, karena Daniel dikenal sebagai orang yang memiliki integritas atau the man of integrity. Jadi tahun integritas atau the year of integrity. Kita banyak belajar dari apa yang disampaikan oleh gembala kita melalui eksposisi kehidupan seorang Daniel, seorang yang penuh dengan integritas. Nah, saat ini kita akan sama-sama mempelajari tiga hal penting bagaimana caranya Daniel bisa mempertahankan integritasnya dalam kehidupannya. Sebelum kita mempelajari tiga hal tersebut, baiknya kita memahami dulu arti kata integritas itu sendiri, supaya kita mempunyai pengertian yang sama. Karena mungkin dari kita ada yang belum tahu apa sih itu integritas. Apa sih maksudnya integritas? Atau integritas itu ekspektasinya seperti apa? Ya. Nah, integritas berasal dari kata atau bahasa Latin. Satu kata dalam bahasa Latin yang disebut dengan integer. Integer yang artinya utuh dan lengkap. Ya. Di mana integritas memerlukan suatu keutuhan dan konsistensi dari karakter seseorang. Sekali lagi, kata integritas itu memerlukan suatu keutuhan. Ya, jadi utuh, tidak setengah-setengah. Kemudian ada unsur konsistensi yang dilakukan terus-menerus dari karakter seseorang. Ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti kata integritas adalah suatu mutu atau kualitas, suatu sifat atau suatu keadaan yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan
kewibawaan, serta kejujuran. Jadi integritas itu adalah suatu mutu atau quality, berbicara tentang kualitas. Berbicara juga mengenai sifat. Berbicara juga tentang suatu keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh, artinya bulat, ya. Sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Nah, dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran. Ya, jadi ada unsur kejujuran dan unsur kebenaran. Atau dengan kata lain disebutkan juga sebagai suatu ketepatan tindakan pada diri seseorang. Nah, ada 3 unsur penting yang dapat dijadikan parameter untuk seseorang dapat dikatakan memiliki integritas. Yaitu seseorang tersebut memenuhi komitmen. Ya, ada suatu komitmen yang dia buat, kemudian dia penuhi komitmen tersebut. Kemudian unsur yang kedua yaitu menunjukkan kejujuran. Jadi dalam menjalankan atau memenuhi komitmen tersebut, dia tetap menanamkan dan menjalankan nilai-nilai kejujuran. Kemudian yang ketiga atau unsur yang ketiga adalah dia mengerjakan sesuatu yang dia telah komit tersebut, ya, dengan penuh konsisten, terus menerus, tidak pernah berubah dengan konsisten. Jadi 3 unsur penting ya, jika seseorang dikatakan memiliki integritas, yaitu adalah seseorang tersebut memenuhi komitmen dari apa yang telah dia buat sebagai suatu komitmen, kemudian dalam menjalankannya, dia menjalankan dengan penuh kejujuran, ya. Kemudian dalam mengerjakannya juga, dia mengerjakannya dengan penuh konsisten, tidak pernah berubah, selalu konsisten dengan komitmennya, dengan apa yang menjadi komitmen orang tersebut. Jadi dengan kata lain, jika seorang dikatakan memiliki integritas yang tinggi, maka orang-orang di sekitarnya, ya, orang-orang di sekitarnya dapat melihatnya melalui apa? Melalui kata-kata yang dikeluarkannya, melalui tindakan yang dibuatnya, melalui keputusan-keputusan yang dibuat oleh orang tersebut, melalui metode ataupun cara yang dilakukan oleh orang tersebut, serta hasil yang didapatkannya. Ya, jadi kalau kita mau melihat orang yang memiliki integritas yang tinggi, maka orang-orang di sekitarnya dapat melihat orang tersebut melalui apa yang dikatakannya atau kata-kata yang keluar dari dirinya. Kemudian tindakan-tindakan apa yang diperbuat oleh orang tersebut. Keputusan-keputusan apa yang dibuat oleh dia. Kemudian metode ataupun cara yang dilakukan serta hasil yang didapatkannya. Hari ini integritas sangat diperlukan dalam menjalankan segala aspek dalam kehidupan kita. Bertindak dengan integritas penuh berarti memastikan bahwa setiap keputusan yang kita buat berdasarkan prinsip etika dan moral yang menyeluruh atau secara utuh, di mana kepercayaan, kehormatan, dan kejujuran adalah elemen kunci dari konsep integritas. Sekali lagi, elemen kunci konsep integritas yang sangat penting adalah adanya kepercayaan, kehormatan, serta kejujuran. Haleluya. Nah, saya akan berikan contoh seseorang yang dikatakan memiliki integritas. Contoh misalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya bekerja pada suatu perusahaan. Pada suatu hari, bos saya menghampiri saya. Dia bilang, Fransi, saya mau titip dokumen-dokumen ini kepada kamu.
Karena besok saya akan mengambil cuti selama 5 hari. Ada pesan yang kuat dia sampaikan kepada saya selain menitipkan dokumen-dokumen tersebut. Dia bilang, Francie, tolong dokumen-dokumen ini ditaruh di tempat yang aman dan pastikan dokumen-dokumen ini tidak dibaca ataupun diketahui oleh orang lain, bahkan kamu sendiri. Karena dokumen-dokumen ini adalah dokumen-dokumen penting dari perusahaan kita. Nah, dari cerita ini, kalau saya dianggap sebagai seseorang yang memiliki integritas yang tinggi, maka yang saya lakukan adalah saya akan menyimpan dokumen tersebut di tempat yang sangat aman sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh bos saya. Yang kedua, saya akan memastikan bahwa saya tidak akan pernah mencoba membaca dan mengetahui isi dokumen penting tersebut. Karena itu adalah pesan penting yang diberikan bos saya untuk saya lakukan. Maka saya mengambil suatu komitmen bahwa saya akan menyimpannya dengan benar di tempat yang aman. Kemudian juga saya memastikan bahwa saya tidak akan menyentuh dokumen tersebut untuk dibaca atau untuk diketahui. Bahkan menyampaikan kepada orang lain karena bos saya bilang, simpan tempat yang aman, pastikan kamu tidak membacanya dan tidak memberitahukannya kepada orang lain. Dan ketiga hal tersebut saya lakukan sampai bos saya kembali masuk kerja setelah mengambil cuti beberapa hari. Dan itulah yang disebut seseorang yang memiliki integritas penuh. Ya, di mana dia membuat suatu komitmen. Ada komitmen yang dia buat. Ada unsur kejujuran yang dia nyatakan. Dia jujur bahwa dia harus menyimpannya dengan baik. Kemudian dia jujur bahwa dia tidak pernah menyentuh dokumen tersebut. Bahkan mencoba membaca dan mengetahui, apalagi memberitahukan kepada orang lain. Even walaupun bos saya tersebut tidak mengetahui apa yang saya lakukan mungkin selama dia cuti. Tetapi itu yang saya jaga. Itu menjadi komitmen saya. Saya coba menampilkan suatu kejujuran di dalam melakukan komitmen saya tersebut. Menyatakan suatu kejujuran bahwa saya tidak akan membaca dokumen tersebut. Saya tidak akan mencoba mengetahui apa isi dokumen tersebut, apalagi membagikannya atau menceritakannya kepada orang lain. Sampai bos saya masuk kembali. Nah, dari cerita tersebut berarti dapat dikatakan bahwa saya sudah menunjukkan suatu komitmen yang kuat, kemudian menunjukkan kejujuran, dan mengerjakannya dengan konsisten sebagai satu parameter yang sederhana terhadap suatu tindakan yang penuh integritas. Sekali lagi, saya sudah menunjukkan suatu komitmen yang kuat, ya, menyimpannya di tempat yang baik, kemudian menjaganya, memastikan bahwa saya tidak membaca, mengetahui, apalagi memberitahukan kepada orang lain. Kemudian itu berarti menunjukkan kejujuran saya, walaupun saya bisa saja melakukannya karena bos saya kan sedang cuti. Tapi saya memastikan saya tidak akan membacanya, walaupun tidak dilihat oleh bos saya. Kejujuran, kemudian mengerjakannya konsisten, sampai dengan bos saya kembali lagi dari cuti. Saya memastikan saya menyimpannya dengan aman. Saya tidak membacanya, saya tidak memberitahukan orang lain terkait dengan dokumen-dokumen tersebut. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, saudara terkasih, bahwa seseorang yang sangat dibutuhkan atau diperlukan atau dicari, ya, jadi seorang yang sangat dibutuhkan saat-saat ini, seorang yang sangat diperlukan saat-saat ini, seorang yang sangat dicari saat-saat ini adalah bukan hanya dalam dunia marketplace, tetapi dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah pelayanan kita kepada Tuhan, adalah bukan orang yang
hanya pintar. Bukan hanya orang yang punya intelijensi yang tinggi. Bukan hanya orang yang punya kemampuan atau skillful atau punya kompetensi yang tinggi, yang mumpuni, tetapi juga diperlukan orang-orang yang mempunyai atau memiliki integritas yang tinggi. Berbicara tentang karakter, orang boleh pintar, orang boleh mempunyai kemampuan yang luar biasa, punya kompetensi yang luar biasa, mumpuni. Tetapi diperlukan juga unsur yang ketiga yang sama pentingnya, yaitu integritas. Karakter yang penuh dengan integritas. Nah, Daniel adalah sosok orang yang berintegritas tinggi. Salah satu predikat yang melekat dalam diri Daniel adalah he's the man of integrity. Dia adalah orang yang penuh dengan integritas. Hal ini dapat dinyatakan dalam kehidupan Daniel. Kita bisa lihat. Yang pertama, Daniel mempunyai komitmen yang kuat. Ya, dia hidup takut akan Tuhan dengan mengikuti perintah-perintah Tuhan serta tidak menajiskan dirinya. Kalau Bapak Ibu baca di Daniel 1 ayat 8 berkata bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia atau Daniel tak usah menajiskan dirinya. Ada satu komitmen yang kuat yang dia buat. Bahwa dia tidak akan memakan makanan raja dan meminum anggur yang biasa diminum oleh raja. Walaupun makanan dan anggur tersebut disediakan buat Daniel. Tapi dia mengetahui benar bahwa kalau dia memakan makanan raja tersebut dan meminum anggur yang diminum oleh raja tersebut, maka dia telah menajiskan dirinya. Dia membuat dirinya tidak berkenan kembali kepada Allah. Dia tahu bahwa this is wrong, ini sesuatu yang salah. Ketika dia memakan makanan raja dan minum anggur raja yang disediakan bagi Daniel. Itu salah satu contoh bahwa Daniel membuat komitmen. Ada suatu komitmen yang dia buat. Ya, dan dia memenuhi komitmen tersebut. Dia bukan hanya buat komitmen, tapi dia memenuhi. Ketika dia mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam dirinya, ketika dia mengerti bahwa ada hal-hal yang harus dia lakukan dalam kehidupannya, maka Daniel mengambil komitmen untuk dia mau menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupannya, dia jalankan karena dia mengambil komitmen dan dia memenuhi komitmen tersebut. Haleluya. Yang kedua, ya, Daniel adalah seorang yang jujur. Ya. Daniel berkata dengan jujur bahwa apa yang dikatakannya terkait mimpi Raja Nebukadnezar adalah sesuatu yang benar dan dapat dipercayai. Dalam Daniel 2 ayat 45, Daniel berkata ketika dia telah menjelaskan maksud dari mimpi yang didapat oleh Raja Nebukadnezar tersebut, di akhir kalimat dalam Daniel 2 ayat 45, dia berkata bahwa mimpi itu adalah benar dan dapat dipercayai. Ini suatu sikap yang jujur yang dinyatakan oleh Daniel terkait apa yang dia dapat, yang Tuhan sampaikan kepada dia untuk dapat mengartikan mimpi dari sang Raja Nebukadnezar tersebut. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang berilmu atau ahli-ahli jampi atau ahli sihir dan para kasdim yang dipanggil oleh Raja Nebukadnezar untuk coba mengerti arti dari mimpi raja tersebut. Ya, di mana Raja Nebukadnezar berkata bahwa para orang-orang berilmu tersebut, ahli-ahli jampi tersebut, ahli sihir dan para kasdim tersebut, mereka berkata bohong. Ya, mereka berkata bohong kepada Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu bisa baca di Daniel 2 ayat yang ke-9. Di situ dengan tegas dikatakan bahwa
Raja Nebukadnezar tidak percaya kepada mereka karena mereka berkata bohong. Tidak jujur. Sekali lagi, kejujuran adalah esensi yang paling penting dari suatu integritas. Yang ketiga, Daniel mengerjakan sesuatu dengan konsisten. Nah, Daniel ini orang yang mengerjakan sesuatu dengan konsisten. Dia mengerjakan komitmennya dengan konsisten. Apapun keadaan yang dihadapi, dia tetap berpegang kepada komitmennya dia. Apa yang telah dia buat, apa yang telah dia putuskan, dia tetap melakukannya. Walaupun keadaan di sekitarnya mungkin tidak mendukung untuk dia melakukan komitmen tersebut. Tetapi dia tetap melakukannya. Hal ini dinyatakan dalam kisah Daniel 3 ayat 17-18. Daniel hanya menyembah kepada Allah. Dia tidak mau menyembah kepada dewa lain maupun patung emas yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Walaupun dia tahu konsekuensinya adalah diperhadapkan dengan maut, ya. Dia harus dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi sekali lagi, dia dengan penuh konsisten, dia mengerjakan komitmennya dia dengan konsisten, walaupun diperhadapkan dengan suatu keadaan yang sulit, suatu konsekuensi yang sangat sulit, dia harus diperhadapkan dengan maut. Dia konsisten menyatakan bahwa saya tidak akan menyembah Allah yang lain. Dia hanya menyembah kepada Allah yang dia percaya, Allah Israel. Dia tidak mau menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Walaupun ada hukuman, walaupun ada punishment bagi setiap orang yang tidak mau menyembah patung emas tersebut. Nah, ini adalah hal yang dilakukan oleh Daniel dengan konsisten. Dia melakukan komitmennya dengan konsisten. Nah, saat ini seperti yang saya bicarakan atau saya nyatakan di awal tadi, bahwa kita akan mempelajari 3 hal penting, ya, dari kisah Daniel, bagaimana dia bisa mempertahankan integritasnya. Mungkin kita bisa membuat suatu komitmen, tapi pertanyaannya, apakah kita bisa memenuhi komitmen tersebut? Oke, kita bisa menjalankan komitmennya, tetapi apakah kita bisa jujur dalam menjalankan komitmen tersebut? Oke, mungkin kita jujur, bisa melakukan kejujuran dalam melakukan komitmen kita tersebut dan memenuhi komitmen kita tersebut, tetapi apakah kita dapat melakukan dengan konsisten? Itu menjadi pertanyaan buat kita semua saat ini. Challenge buat kita semuanya. Dan saat ini, mari kita belajar 3 hal penting bagaimana Daniel bisa mempertahankan integritasnya dalam kehidupannya. Ya, poin yang pertama, jagalah hati. Ini yang dilakukan oleh Daniel. Firman Tuhan katakan di Amsal 4 ayat yang ke-23. Saya memakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari karena saya suka sekali dengan terjemahannya. Firman Tuhan katakan di Amsal 4 ayat yang ke-23 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Dari hati kita, kalau kita bisa menjaga hati kita dengan baik, maka hati kita dapat menentukan jalan hidup kita. Ya, hati ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya, karena segala sesuatu harus berdasarkan dari hati kita. Ya, oleh sebab itu Amsal berkata tadi, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Nah, jika kita tahu dan berkomitmen penuh untuk menjaga hati kita, maka dengan sendirinya hal tersebut akan menuntun kita serta mengarahkan kita dalam mengambil keputusan, dalam berbagai keputusan yang kita harus ambil. Keputusan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, hati kita dapat menuntun kita dan mengarahkan kita untuk menentukan suatu keputusan mana yang baik, mana yang tidak baik.
Mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari hati. Kalau kita menjaga hati kita, yaitu hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan, maka dengan sendirinya hati kita lah yang akan mengarahkan kita, menuntun kita, mengambil keputusan yang tepat, mengambil keputusan, melakukan tindakan yang berkenan kepada Allah dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Daniel menjaga hati dan hidupnya dengan takut akan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan serta tidak menajiskan dirinya. Dalam Daniel 1 ayat 8 diceritakan dengan jelas bagaimana Daniel menjaga hatinya dan hidupnya dengan takut akan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, serta tidak menajiskan dirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati kita? Yaitu dengan melakukan ginosko firman. Ini hal yang sering disampaikan oleh gembala kita akhir-akhir ini. Bahwa kita harus melakukan ginosko firman. Yaitu membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin kita sering melakukan ginosko firman, maka dengan sendirinya firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita, yang akan mengarahkan kita untuk mengambil keputusan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi semacam alert buat kita. Ya, semacam pengingat buat kita. Ya, untuk kita tetap menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan integritas yang kita pelajari dari Daniel adalah tetaplah berdoa. Filipi 4 ayat 6 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya suka sekali dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dengan apa yang dinyatakan di Filipi ayat 4 ayat yang ke-6 ini adalah janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Saya ulang sekali lagi, firman Tuhan katakan di Filipi 4 ayat 6 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, janganlah khawatir mengenai apapun, dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Nah, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka diperhadapkan suatu keadaan di mana mereka diancam hukuman mati oleh Raja Nebukadnezar karena mereka dianggap tidak dapat menceritakan serta mengartikan mimpinya. Ya, karena pada kalau Bapak Ibu baca di kisah Daniel, Raja Nebukadnezar memberikan ultimatum. Jika tidak ada yang dapat mengartikan maksud atau arti dari mimpi yang didapat oleh raja tersebut, maka mereka akan dihukum mati. Orang-orang bijak, orang-orang pintar, orang-orang ahli nujum, ya, ahli sihir. Ketika mereka tidak bisa menerjemahkan atau mengartikan arti mimpi raja, maka mereka akan dibunuh. Oleh sebab itu, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, mereka di dalam tekanan yang luar biasa. Mereka menghadapi tantangan tersebut dengan melakukan hal yang luar biasa. Mereka berkumpul dan mereka melakukan doa bersama, doa secara korporat, ya. Dan hasilnya mereka tidak hanya menerima perkenanan daripada Tuhan dan kemurahan Tuhan, tetapi lebih daripada itu, ya, Daniel diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Akhirnya
So finally, mereka tidak jadi dibunuh oleh Raja Nebukadnezar. Bahkan Daniel mendapatkan penghargaan reward yang luar biasa. Dia dijadikan penguasa atas seluruh wilayah Babel, bahkan menjadi kepala atas semua orang bijak sana di Babel. Reward yang luar biasa. Mereka bukan hanya luput dari hukuman mati, tapi mereka diangkat luar biasa. Daniel diangkat luar biasa. Menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, bahkan menjadi kepala atas semua orang bijaksana di Babel. Dari peristiwa ini, ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika orang percaya berdoa, saya ulangi, ketika orang percaya berdoa, maka hal-hal yang besar akan terjadi. Amin. Haleluya. Yakobus 5 ayat 16b, sekali lagi saya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan katakan, doa yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Nah, jika kita berdoa, ya, berdoa yang mengikuti kehendak Tuhan, kemauan Allah, kemudian kita menggunakan nama Yesus, ya, mendeklarasikan dengan nama Yesus, maka kita memiliki otoritas bersama pribadi yang berkuasa di bumi dan di surga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup, yang janji-janjinya tidak pernah gagal buat kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berbicara, maka Allah mendengar. Ketika kita berdoa, maka Allah memperhatikan. Ketika dua orang di antara kita sepakat dalam apapun di bumi dan mendoakannya, maka Bapa di surga akan bertindak. Haleluya, ini terjadi buat Daniel dan teman-temannya. Mereka berdoa bersama-sama dan kekuatan Tuhan, ya, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan atas mereka. Ya, luar biasa. Nah, doa-doa kita mempengaruhi tindakan Allah. Sekali lagi, doa-doa yang kita nyatakan, kita sampaikan kepada Allah, itu akan mempengaruhi tindakan Allah. So, pastikan untuk yang kedua, kita harus tetap berdoa apapun keadaan yang kita alami. Haleluya. Hal yang ketiga, bagaimana caranya kita mempertahankan integritas. Yang kita bisa pelajari dalam kehidupan Daniel adalah, yang ketiga, berani menyatakan kebenaran. Dalam Daniel 4 ayat 19 diceritakan bahwa Daniel dengan berani dan jujur mengatakan kebenaran ketika untuk kedua kalinya sang raja meminta Daniel untuk mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Daniel menyampaikan pesan yang sangat berat kepada raja, sehingga membuat Daniel tercengang beberapa saat dan pikirannya membuatnya gelisah. Karena apa? Karena dia tahu pesan yang dia harus sampaikan kepada Raja Nebukadnezar. Sesuatu yang akan mempengaruhi Raja Nebukadnezar. Namun dengan berani dan penuh rasa hormat, Daniel tetap menyampaikan pesan Tuhan melalui arti mimpi dari sang raja yang disampaikan Tuhan melalui Daniel. Tuhan menyampaikan pesan yang sangat kuat dan penting melalui Daniel untuk Raja Nebukadnezar, bahwa dia akan kehilangan kerajaannya. Bahwa Raja Nebukadnezar akan kehilangan kerajaannya bila dia tidak mau merubah jalan hidupnya dari dosa-dosanya dan hal-hal yang mendukakan hati Allah. Hal ini diceritakan di Daniel 4 ayat yang ke-27. Ya. Walaupun Daniel tahu, ya, itu yang membuat dia gelisah. Itu yang membuatnya dirinya tercengang. Dan pikiran-pikirannya membuatnya dia gelisah. Karena dia tahu ini ada pesan kuat yang harus disampaikan kepada Raja Nebukadnezar. Sesuatu yang nantinya membuat raja tersebut tidak nyaman dengan apa yang disampaikan. Tetapi sekali lagi, Daniel tetap menyatakan kebenarannya. Menyatakan kebenaran melalui arti mimpi tersebut kepada Raja Nebukadnezar.
Walaupun dia tahu konsekuensi yang akan dihadapi nanti. Mungkin saja raja tersebut tidak menerima apa yang disampaikan atau diartikan oleh Daniel terhadap mimpi Raja Nebukadnezar tersebut. Tetapi sekali lagi, Daniel dengan tegas, berani, dan dengan penuh rasa hormat, dia tetap menyampaikan. Walaupun mungkin itu tidak mengenakan buat sang raja, pesan yang disampaikan atas arti mimpi dari raja tersebut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, jemaat yang terkasih, mutiara-mutiara Yesus yang sejati, nyatakanlah keberanian dengan berani dan tegas. Walaupun mungkin ada konsekuensi yang berat yang akan kita alami atau terima. Hal ini sering kita perhadapkan. Saya yakin hal ini sering diperhadapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana kita harus menyatakan kebenaran. Ya, tapi kadang-kadang kita mikir, aduh enak juga ya. Enak juga ya kalau kita ceritain ini ke dia ya. Takutnya dia menjauh, takutnya dia marah, takutnya dia membuat kita sebagai public enemy buat dia. Tapi sekali lagi, kita harus belajar seperti Daniel. Berani dengan tegas menyatakan kebenaran. Walaupun kita tahu ada konsekuensi yang harus kita alami atau kita terima ketika kita menyatakan kebenaran tersebut dengan tegas, berani, dan dengan penuh rasa hormat. Nah, Daniel dikenal dengan seorang yang penuh dengan integritas, ya, the man of integrity, karena ada roh yang luar biasa yang bekerja dalam dirinya. Nah, pesan yang kuat buat kita semua saat ini adalah, atau pembelajaran yang sangat kuat buat kita saat ini adalah, ketika kita berkomitmen untuk menjaga cara kita berpikir, ketika kita berkomitmen untuk menjaga cara kita berkata-kata, ketika kita berkomitmen untuk menjaga ketika kita bertindak dengan penuh integritas kepada Allah, maka dengan sendirinya orang lain dapat melihat buah-buah kehidupan yang terpancar dari kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Amin Bapak Ibu sekalian. Ada satu quotes yang luar biasa dari seorang yang bernama Zig Ziglar, seorang penulis, salesman, dan pemotivator terbesar asal Amerika. Dia berkata seperti ini, "Integrity is a keeping a commitment even after circumstances have changed." Integritas adalah menjaga suatu komitmen bahkan setelah keadaan berubah. Dengan kata lain atau dengan kata yang sederhana bahwa keadaan yang kita hadapi mungkin atau boleh saja berubah, tetapi integritas kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah tetap sama sampai selama-lamanya. Dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, konsekuensi yang kita hadapi mungkin akan semakin berat buat kehidupan kita. Ya, mungkin diperhadapkan juga dengan maut. Tetapi sekali lagi, bahwa itu tidak akan membuat integritas kita berubah sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, kini saatnya kita akan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurmu. Mari kita angkat roti dan anggur kita. Yes Lord, thank you Jesus. Jemaat dapat mengikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku dan untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Jemaat yang telah ditebusnya, mari masing-masing kita dengan penuh iman mengucap syukur, katakan terima kasih
buat tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan. Katakan terima kasih buat darah Yesus yang sudah dicurahkan. Terima kasih Yesus. Kuraba shikarala papa shikarala papa papa shikarala. Kuria papa papa shikarala papa syokoropo. Terima kasih Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Sehingga Engkau mengaruniakan putra tunggalmu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kami sudah mengalami penebusan yang sempurna itu. Yes Lord, kiralabaya shikiaralabalaba. Kami sudah diampuni dosa-dosa kami. Kami sudah dibenarkan, kami sudah didamaikan dengan Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Koraba shikiaralabalabaya syakara. Oh thank you Jesus, Engkau sudah menanggung segala dosa dan akibat dosaku di atas kayu salib itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menanggung segala kelemahan dan sakit penyakitku pada tubuhmu di kayu salib. Katakan terima kasih Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh, aku sehat. Thank you Jesus, thank you Jesus. Jemaat yang telah ditebusnya bukankah roti yang atasnya kita bersyukur dalam persekutuan dengan tubuh Yesus? Katakan amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur dalam persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Makanlah, minumlah. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh Rabba, ini kerinduan kami lebih mengenal Engkau lagi Tuhan. Lebih intim lagi dengan Tuhan. Tahun ini Tuhan, kami mau terus mengalami pertumbuhan kepada kedewasaan penuh di dalam Kristus. Kami mau membangun integritas di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Dalam setiap pergumulan hidup mereka, Engkau ada di sana. Engkau tahu persis semua kebutuhan mereka. Engkau tahu persis apa yang sedang mereka hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Mampukan mereka melewati masa-masa yang sulit. Beri kekuatan untuk mengatasi berbagai persoalan apapun yang sedang mereka hadapi saat ini. Perlakukan mereka dengan ajaib, lakukan mujizat buat mereka. Penyediaan terjadi buat mereka yang berkekurangan. Yes Lord. Kesembuhan terjadi bagi yang sakit. Amin. Yang putus asa diberi pengharapan yang baru dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa, karena penyertaan-Mu, pemeliharaan, perlindungan dan penyediaan-Mu sungguh nyata atas setiap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Tuhan mau kita tetap sehat. Itulah sebabnya pastikan kita tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19 5M ya. Semua jemaat Tuhan aktif dimuridkan dan juga aktif memuridkan melalui Kersel masing-masing. Dan di tanggal 2 April hari Jumat kita akan ada kebaktian Jumat Agung secara online. Pastikan bahwa setiap jemaat juga tetap mengikutinya. Dan di hari Sabtu kita ada doa fajar di jam 5 pagi. Oke, mari angkat kedua tangan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Bapa menghadapkan wajahnya kepadamu. Menyinari, melimpahkan kasih karunia dalam hidupmu. Katakan amin. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Engkau akan terus naik, tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Berpengaruh dimanapun engkau berada dan menghadirkan, memanifestasikan kerajaan Allah. Tuhan Yesus dipermuliakan lewat hidupmu. Terima semua berkat ini di dalam hidupmu, di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. What a wonderful name.